Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1227. Saat armada Identical Summer mengambil tindakan, Silent Entropy memerintahkan armadanya untuk menyerang Passing Monarch dan yang lainnya juga. Aliansi Kebebasan belum menetapkan aturan apapun atau menandatangani kontrak apapun yang melarang mereka saling menyerang di tanah rahasia. Lagi pula, dengan begitu banyak legasi, sangat tidak mungkin dua armada akan menemukan legasi yang sama. Pergi, haruskah kita pergi juga? Wanita berjubah itu bertanya 100 daun. Kami tidak hanya dapat mencuri item untuk berlabuh di Pulau Warisan, tetapi kami juga dapat membegal orang itu dan menyelesaikan misi. Fakta bahwa armada Passing Monarch telah berhasil membegal Magic Well lebih dulu memberinya keuntungan dibandingkan armada lainnya. Sayangnya, paku yang mencuat biasanya dipalu terlebih dahulu. Tak satu pun dari pemain ini adalah orang baik. Mengapa mereka membiarkan kesempatan ini lolos? 100 daun tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah si Feng, yang berdiri di atas perahu layar bertanduk satu, berbagai emosi berkedip di matanya. Setelah memikirkan masalah ini, Hundred Liaves berkata, mari kita tunggu. Jika itu hanya Passing Monarch, dia akan bergabung tanpa ragu-ragu. Sekarang, bagaimanapun, ada faktor yang tidak diketahui bernama si Feng. Meskipun si Feng hanya satu orang, dia merasa ada sesuatu yang salah. Entropi diam dan musim panas identik tidak mengetahui rahasia si Feng. Soul Orb cukup penting untuk membuat bahkan Demon God panik, dan si Feng saat ini membawa item ini. Dia juga mengungkapkan harta yang tak ternilai harganya seperti Swift Dragon Speedboat dan One Horn Sailboat. Selain itu, si Feng telah menunjukkan keahliannya dalam mengendalikan makhluk yang dipanggil, memungkinkan binatang itu mengerahkan kekuatan tempur yang luar biasa. Kemungkinan besar, bahkan monster tua kuil suci tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, si Feng bukanlah karakter yang sederhana. Tidak bijaksana mengambil tindakan terhadapnya sekarang. Tapi, wanita berjubah menjadi cemas saat dia melihat armada Identical Summers dan Silent Entropy berlayar lebih dekat ke jarahan Magic Well. Cukup, saya telah membuat keputusan saya. Mari berkonsentrasi untuk menangani paus ajaib kita sendiri. Jika ada kesempatan, saya tidak akan membiarkannya pergi, 100 daun memerintahkan dengan acuh tak acuh. Sementara itu, segera setelah paus ajaib tiada, si Feng mengarahkan perahu layar bertanduk satu menuju lokasi barang yang dijatuhkan, sama sekali mengabaikan fakta bahwa paus ajaib telah memberikan cukup EXP untuk menjaringnya satu tingkat penuh. Saat ini, dia berada di 24% dari level 51. Sementara itu, Passing Monarch dan anggota armada ketiga lainnya naik level 2 kali, mencapai level 45. Mungkin karena Divine Providence, Magic Well telah menjatuhkan lebih dari 30 item. Ini adalah panen besar untuk monster di tanah rahasia. Monster-monster di tanah rahasia terutama ada di sana untuk menguji kelayakan pemain atas harta terakhir. Oleh karena itu, meskipun mereka memberikan EXP yang lebih tinggi dari biasanya, tingkat penurunan mereka umumnya rendah. Ambil dua Razor Shark sebagai contoh. Keduanya hanya menjatuhkan total 4 item. Meskipun 30 item Magic Well tersebar, armada Identical Summer dan Silent Entropy terlalu jauh. Bahkan jika mereka berlayar dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu cukup lama sebelum mereka tiba. Si Feng memiliki lebih dari cukup waktu untuk mengambil semua jarahan. Serahkan jarahannya, dan aku akan membiarkan kalian semua lolos. Musim panas identik, yang tiba lebih dulu, meneriaki si Feng dan melewati Monarch. Jika Anda tidak menyerahkannya, tidak ada dari Anda yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku akan menyuruh orang-orangku membegalmu sampai kamu menjatuhkan semua jarahan. Musim panas, kamu terlalu tidak tahu malu. Bukankah kita setuju untuk mengandalkan keterampilan kita sendiri begitu kita memasuki tanah rahasia? Kami membegal paus ajaib ini. Monarch yang lewat mengamati sekelilingnya dan memperhatikan bahwa armada Identical Summer telah mengepung mereka. Mereka harus berjuang untuk keluar sekarang. Setelah memasuki tanah rahasia naga laut, pemain tidak dapat meninggalkan tanah rahasia selama 6 jam pertama. Sejauh ini, baru sekitar 1 jam berlalu. Dengan jumlah pemain di armada Identical Summer, dia pasti memiliki kekuatan untuk membegal mereka berkali-kali.
Hahaha, Monark, meskipun kami setuju untuk mengandalkan kemampuan kami sendiri, kami tidak pernah mengatakan bahwa kami tidak diizinkan untuk menjarah kapal satu sama lain. Identical Summer mencibir, saya tidak memiliki banyak kesabaran sekarang. Saya akan menghitung sampai 3. Jika Anda tidak menyerahkan jarahan, jangan salahkan saya karena kejam. 1. 2. Baik, dia dan entropi diam bermaksud untuk menjarah jarahan melewati Monark. Karena armadanya lebih dekat ke perahu layar bertanduk 1, dia sampai di sana lebih dulu. Namun, jika silen entropi bergabung dalam pertempuran, situasinya akan menjadi lebih rumit. Jika akan ada pertempuran, dia harus segera mengakhirinya. Melewati Monark juga memahami bahwa Identical Summer sepenuhnya mampu bertindak berdasarkan kata-katanya. Dia tidak punya cara untuk mengulur waktu. Dia berpaling ke Si Feng dan berkata pelan, "Saudara Ye Feng, yakinlah, bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya tidak akan membiarkan Identical Summer lolos begitu saja. Nanti, saya akan mengalihkan Identical Summer saat Anda sampai di pulau itu. Setelah Anda memasuki pulau, dia tidak akan bisa menyentuh Anda." Mendengar ini, Si Feng tergerak. Bahkan dalam situasi yang begitu mengerikan, Passing Monarch menempatkan persahabatan di atas segalanya. Jika itu orang lain, mereka sudah lama menyarankan dia untuk menyerahkan jarahan. Lagi pula, menurut kontrak mereka, jarahan paus ajaib sepenuhnya menjadi miliknya, bukan raja yang melewati. "Tidak apa-apa, aku akan bertarung denganmu. Skenario terburuk, itu hanya akan menjadi satu kematian," kata Si Feng sambil tertawa. Sementara Passing Monarch juga tersentuh oleh respon Si Feng, dia dengan tegas bersikeras, "Jangan bodah. Pulau ini menampung warisan terkuat di negeri rahasia naga laut. Jika Anda bentrok dengan Identical Summer, Anda bahkan mungkin kehilangan perahu layar kecil Anda." Petik 2. Karena kau tidak berniat meninggalkanku dan memperlakukanku seperti saudara, aku, Ye Feng, akan memperlakukanmu sebagai saudara juga. Aku tidak akan pernah meninggalkan seorang saudara laki-laki. Si Feng menggelengkan kepalanya saat dia melirik Passing Monarch. Selain itu, jika benar-benar terjadi pertarungan, kita tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah. 3. Ekspresi Identical Summer berubah saat Si Feng dan Passing Monarch tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Musnahkan mereka. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Petik 2. Saat Identical Summer mengeluarkan perintahnya, banyak meriam berbunyi, semuanya membombardir perahu layar bertanduk 1. Bagi armada Identical Summer, speedboat bukanlah ancaman. Selama para pemain di kapal layar bertanduk 1 dimusnahkan, pertempuran akan berakhir. Karena kamu ingin bertengkar, ayo. Si Feng hanya tersenyum saat dia melihat bola meriam memenuhi langit. Dia kemudian dengan cepat menaikkan level 7 Luminaris Ring. The 7 Luminaris Ring adalah cincin epik terbaik yang pernah dilihat Si Feng sejauh ini. Ini memberikan bantuan besar bagi setiap pemain yang memakainya. Si Feng belum meratakan cincin itu selama beberapa waktu. Karena permintaan EXP yang tinggi dari 7 Luminaris Ring, dia tidak repot-repot melakukannya sampai sekarang. Sekarang dia sudah level 51, dia bisa mulai meratakan cincin itu sekali lagi. Segera, Si Feng meningkatkan aura api, aura angin, dan aura bumi ke tingkat 1, yang pada gilirannya meningkatkan Firestorm, penunggang angin, dan pertahanan mutlak ke tingkat 1. Dalam sekejap mata, Si Feng jatuh ke posisi 2% dari level 50. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 12:28. Boom, boom, boom. Meskipun bola meriamnya cepat, perahu layar bertanduk 1 masih menghindari sebagian dari mereka, sementara pertahanan mutlak memblokir serangan yang tersisa. Perahu layar itu sendiri tidak mengalami kerusakan apapun. Mereka berani pergi ke sini. Mereka pasti ingin tiada. Identical Summer mencibir. Semua speedboat, bubar dan serang. Jangan biarkan mereka lolos. Petik 2. Jika Si Feng dan yang lainnya memberikan segalanya untuk melarikan diri ke perimeter luar, mereka memiliki sedikit harapan untuk melarikan diri. Sekarang, bagaimanapun, mereka langsung menagih untuk perahu layar kecilnya. Dia memiliki pemain beberapa kali lebih banyak daripada Si Feng. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat terampil. Perahu layar bertanduk 1 hanya membutuhkan waktu 3 detik untuk menempuh jarak 150 yard. Ketika tiba sebelum perahu layar kecil musim panas identik, sebelum berlayar melewatinya, Si Feng melompat ke geladak kapal lain. Apa yang dia coba lakukan? Melewati Monarch, yang menyaksikan dari kejauhan, tercengang. Si Feng telah tiba dengan selamat sebelum perahu layar musim panas identik.
Selama dia terus maju, dia bisa saja mengguncang perahu layar musuh dan berlabuh di Pulau Warisan, namun pendekar telah menaiki perahu layar musuh sendirian untuk pertempuran jarak dekat. Ini gila. Berbeda dengan pertarungan di Pulau Iblis, mereka masih menanggung kerusakan dari pertarungan dengan paus ajaib begitu lama. Faktanya, bila Hell Power Si Feng bahkan tidak setengah penuh sekarang. Di sisi lain, kru Identical Summer hanya sedikit babak belur. Anda tiba tepat pada waktunya. Bagaimanapun, saya telah berpikir untuk mengambil perahu layar Anda untuk diri saya sendiri. Melihat Si Feng menaiki perahu layarnya, Identical Summer melihat ke-15 pemain berjubah di sekitarnya dan berkata, "Singkirkan dia. Semua orang, kumpulkan perahu layarnya." Mengangguk, 15 pemain berjubah ini perlahan mendekati Si Feng. Meskipun langkah kaki 15 pemain ini biasa saja, posisi mereka jauh dari itu karena mereka telah menutup jalan mundur Si Feng. "Bocah, kamu benar-benar tidak beruntung telah melewati kami. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan mendatangimu bersama-sama." Pada saat ini, seorang pria yang sekuat lembu menjauh dari formasi dan berkata, "Aku akan menjadi lawanmu sekarang." Begitu pria ini berkata demikian, dia melepaskan jubah hitamnya dan memperlihatkan otot seperti baja dan dua pedang pendek yang tergantung di pinggangnya. Kedua pedang itu memiliki ukiran nyala api yang halus, tanda-tandanya memancarkan api biru muda. Senjata itu jelas sepasang. Meskipun sosok pria kuat itu tidak normal untuk kelas asasinnya, ketika semua orang yang hadir melihat wajah dan ide game pria ini, mereka menyadari bahwa itu wajar saja. Mengapa Mad Beast ada di sini? Monark yang lewat terkejut ketika dia melihat asasin yang kuat. Nama asasin adalah Residual Innocence. Meski tidak banyak orang yang mengenal nama ini, asasin memiliki nama lain yang terkenal di seluruh Seasen, Mad Beast. Mad Beast dikenal sebagai salah satu dari 5 ahli asasin teratas di Seasen. Selain bentuknya yang kuat, Residual Innocence telah mendapatkan gelar Mad Beast in Seasen karena pertarungan di mana dia telah mengalahkan Berserker peringkat ke-7 dengan kekuatannya sendiri. Mad Beast bukanlah pemain guild, tapi pemain independen. Dia juga anggota House of Seas, tim petualang nomor 1 di Seasen. Ada tim petualang yang tak terhitung jumlahnya di Seasen, namun House of Seas telah secara terbuka diakui sebagai tim petualang nomor 1 di daerah tersebut. Tim petualang tidak hanya memiliki banyak ahli, tetapi juga mengoperasikan beberapa tokoh populer. Melewati Monark dan anggota armadanya bukan satu-satunya yang terkejut. Hundred Leaves dan yang lainnya juga tidak mengira akan melihat Mad Beast. Mereka tidak pernah membayangkan Identical Summer akan bergandengan tangan dengan House of Seas. Ini membuat segalanya menjadi sedikit rumit. Jika Identical Summer telah bergandengan tangan dengan House of Seas, itu bisa menyebabkan masalah bagi rencana kita untuk mengambil alih Freedom Lions, kata wanita berjubah dari kuil suci, mengerutkan kening. Meskipun House of Seas hanyalah tim petualang, itu didukung oleh kekuatan yang luar biasa. Selama penyelidikan kuil suci, ditemukan bahwa House of Seas telah mendapatkan dukungan dari rombongan besar tertentu dari luar negeri. Jika kuil suci menginginkan bantuan di armada pertama Aliansi Kebebasan, itu kemungkinan besar harus bersaing dengan rombongan itu di masa depan. Komandan armada peringkat atas Aliansi Kebebasan tidak bisa diremehkan. Ayo bersiap. Kita tidak bisa membiarkan Identical Summer memonopoli hasil curian, kata Hundred Leaves sambil tersenyum. Awalnya, dia khawatir musim panas identik tidak akan cocok untuk Si Feng. Namun, tampaknya kedua belah pihak sama-sama cocok. Sepertinya mereka akan menemui jalan buntu. Jika itu terjadi, dia akan memiliki kesempatan emas untuk meraup kekayaan. Namun, saat 100 daun mempertimbangkan pemikiran seperti itu, Si Feng meledak beraksi. Serangan instan. Dalam sekejap mata, Si Feng muncul di hadapan Mad Beast dan mengeksekusi Swords Orbit. Serangan instan meningkatkan kecepatan serangannya sebesar 500% dan kerusakan sebesar 400%. Bahkan seseorang seperti Mad Beast tertangkap basah. Sebelum assassin bisa mengaktifkan finish, pedang Si Feng menggigitnya. Hanya setelah tebasan kedua Si Feng turun, dia berhasil mengaktifkan finish. Namun, sudah terlambat. Minus 39,486. Kerusakan yang mengerikan melahap semua 30.000 health power milik Mad Beast. Bahkan setelah kematiannya, Mad Beast tidak tahu bagaimana serangan normal telah merenggut nyawanya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Teman-teman Mad Beast tiba-tiba memasang ekspresi serius. Mad Beast benar-benar tiada dalam sekejap mata. Ini pasti lelucon.
Mad Beast bisa menduduki peringkat ketiga di antara kelompok mereka yang terdiri dari 15 orang. Meskipun ada pemain yang bisa mengalahkan Mad Beast di CSN, survivabilitasnya luar biasa karena kelas assassinnya. Jika dia fokus untuk melarikan diri, sangat sedikit yang bisa membegalnya. Bahkan tidak ada satu ahli pun di CSN yang bisa membegalnya secara instan. Namun, sekarang, Mad Beast tersesat. Ini tidak mungkin. Petik 2. Mata Identical Summer hampir jatuh dari rongganya ketika dia melihat ini. Sementara dia telah mempertimbangkan kemungkinan si Feng mengalahkan Mad Beast, dia tidak pernah mengharapkan Mad Beast tiada seketika. Siapa laki-laki itu? 100 daun tercengang saat dia menatap tubuh tak bernyawa Mad Beast. Berdasarkan penyelidikannya, Mad Beast adalah ahli realem air mengalir. Meskipun dia bukan tandingan penjaganya, Scorpion, dia bukanlah sasaran empuk. Siapa yang berikutnya? Si Feng menjilat bibirnya saat dia melirik ahli yang tersisa dari House of Zeus.